Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik-baik saja, nggih. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi sama Ustazah Vina. Kita akan belajar matematika. Sudah siap belajar matematika? Sudah disiapkan buku kotaknya? Sudah disiapkan modulnya? Alat tulisnya sudah siap? Oke, kalau sudah siap semua, kita mulai pelajaran matematika kita hari ini ya. Sebelumnya kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, untuk matematika kali ini kita akan belajar mengenai pengukuran. Kalau sebelumnya kita belajar pengukuran yang bagian 1, masih ingat apa saja materinya? Ya, materinya adalah satuan apa anak-anak? Satuan waktu, satuan jarak, dan satuan kecepatan. Oke anak-anak, sebelum kita belajar mengenai pengukuran yang bagian kedua, kita akan bereksperimen dulu. Ustadzah akan cerita lebih dulu ya. Ada sebuah keluarganya Pak Ahmad, itu terdiri dari Bu Ahmad, Pak Ahmad, lalu anaknya yang pertama itu namanya Nisa, terus anaknya yang kedua namanya Iqbal, dan anaknya yang ketiga namanya Ais. Ada 5 orang dalam keluarga tersebut. Nah, kelima orang tersebut, keluarga Pak Ahmad ini akan menuju ke rumahnya nenek. Jadi ke rumah ibunya Pak Ahmad atau neneknya Nisa, neneknya Iqbal, dan neneknya Ais. Ya, jarak antara rumah Pak Ahmad dengan rumah neneknya itu adalah 1000 meter atau 1 kilometer. Nah, kelima orang ini tidak berangkat bersama-sama. Maksudnya mereka berangkat bersama tapi tidak dengan kendaraan yang sama. Ya, Pak Ahmad menuju ke rumah nenek itu naik mobil. Sedangkan Bu Ahmad naik sepeda motor. Nah, Nisa naik sepeda ontel anak-anak. Terus Iqbal itu karena dia senang sekali bergerak, dia pergi ke rumah nenek dengan berlari. Nah, sedangkan adiknya yang paling kecil, Ais, itu dia berjalan kaki. Nah, mereka berlima berangkat ke rumah nenek bersama-sama. Mereka berangkat bersama-sama walaupun cara berpindahnya atau cara berangkatnya itu berbeda. Ya. Nah, mereka berangkat bersama-sama. Menurut kalian anak-anak, kira-kira siapa yang paling cepat di antara 5 orang itu? Apakah Pak Ahmad yang naik mobil? Apa Bu Ahmad yang naik sepeda motor? Apakah Nisa yang bersepeda? Atau Iqbal yang berlari? Ataukah Nisa yang jalan kaki? Ayo, siapa yang paling cepat menurut kalian? Nah, untuk mengetahui siapa yang paling cepat, setelah diukur dengan speedometer atau setelah dititeni ya anak-anak, ketika mereka berlima itu berangkat bersama-sama dari rumah, ternyata setelah sampai di rumah nenek, Pak Ahmad yang naik mobil itu sampai di rumah nenek setelah 1 menit. Sedangkan Bu Ahmad sampai di rumah nenek dalam waktu 2 menit. Bu Ahmad tadi dengan mengendarai sepeda motor ya. Oke, terus Nisa dengan mengendarai sepeda ontel itu nanti nyampe di rumah nenek dengan waktu 20 menit. Nah, sedangkan Iqbal yang berlari sampai di rumah nenek itu dalam waktu 40 menit. Nah, Nisa yang berjalan santai sambil nyanyi-nyanyi dari rumah ke rumahnya nenek
itu tiba di rumah nenek dalam waktu 80 menit. Nah, berarti siapa yang paling cepat anak-anak? Berangkat dari rumah ke rumahnya nenek yang paling cepat siapa? Nah, yang paling cepat adalah Pak Ahmad, karena Pak Ahmad hanya butuh waktu 1 menit saja untuk sampai di rumah nenek. Lalu kecepatannya Pak Ahmad berapa? Kecepatannya Bu Ahmad berapa? Dan kecepatan Nisa, Iqbal, dan Ais berapa? Nah, ini bisa kita ukur dengan pengukuran kecepatan secara langsung ya. Jadi tadi yang paling cepat kan Pak Ahmad. Nah, Pak Ahmad itu menempuh jarak 1000 meter, 1 km atau 1000 meter dengan waktu 1 menit. Nah, biar kalian tidak bingung membayangkan, Ustazah akan tampilkan tabelnya ya. Ya, ini adalah tabel bagaimana cara kelima orang itu berpindah. Ya, ada Pak Ahmad, ada Bu Ahmad, ada Nisa, ada Iqbal, dan ada Ais. Silahkan disimak baik-baik tabelnya. Pada tabel ini kita akan menuliskan bagaimana cara 5 orang tersebut berpindah. Yang pertama adalah Pak Ahmad. Pak Ahmad berangkat dari rumah itu naik mobil. Ya, jarak yang ditempuh dari rumahnya Pak Ahmad ke rumah nenek adalah 1000 meter. Sedangkan waktu yang diperlukan Pak Ahmad untuk sampai di rumah nenek adalah 1 menit. Yang kedua, Bu Ahmad. Bu Ahmad mengendarai sepeda motor. Jarak yang ditempuh oleh Bu Ahmad sama dengan Pak Ahmad, yaitu 1000 meter. Waktu tempuh Bu Ahmad dari rumah ke rumah nenek adalah 2 menit. Yang ketiga adalah Nisa. Nisa pergi dengan bersepeda. Jarak antara rumah dengan rumah nenek, jarak yang ditempuh Nisa adalah 1000 meter dan Nisa sampai di rumah nenek dalam waktu 20 menit. Selanjutnya adalah Iqbal. Iqbal pergi dengan berlari. Jarak yang ditempuh oleh Iqbal adalah 1000 meter. Waktu untuk sampai di rumah nenek yang diperlukan Iqbal adalah 40 menit. Sedangkan yang terakhir adalah Ais. Ais pergi ke rumah nenek dengan berjalan. Jarak yang ditempuh Ais adalah 1000 meter. Waktu yang diperlukan Ais untuk sampai di rumah nenek adalah 80 menit. Selanjutnya kita akan membagi jarak dan waktu masing-masing orang untuk sampai di tempat tujuan. Yang pertama adalah Pak Ahmad, jarak yang ditempuh 1000 meter dalam waktu 1 menit, maka hasilnya adalah 1000 meter per menit. Yang kedua adalah Bu Ahmad, dengan jarak 1000 meter ditempuh dengan waktu 2 menit, maka hasilnya adalah 500 meter per menit. Yang ketiga Nisa, jarak yang ditempuh 1000 meter dalam waktu 20 menit, maka hasilnya adalah 50 meter per menit. Yang keempat adalah Iqbal, jarak yang ditempuh 1000 meter dalam waktu 40 menit, maka hasilnya adalah 25 meter per menit. Yang kelima adalah Ais, jarak yang ditempuh 1000 meter dalam waktu 80 menit, maka hasilnya adalah 12,5 meter per menit. Nah anak-anak, yang baru kita kerjakan tadi, jarak dibagi waktu, itulah yang kita sebut dengan kecepatan. Sehingga dapat kita simpulkan dengan kecepatan Pak Ahmad adalah 1000 meter per menit, kecepatan Bu Ahmad 500 meter per menit, kecepatan Nisa 50 meter per menit, kecepatan Iqbal 25 meter per menit, dan kecepatan Ais adalah 12,5 meter per menit. Di eksperimen yang telah kita lakukan tadi, tentunya kalian bisa menarik kesimpulan ya. Siapa yang paling cepat dari kelima orang tersebut? Ya, yang paling cepat adalah Pak Ahmad. Mengapa paling cepat? Karena Pak Ahmad
dapat menempuh jarak sejauh 1000 meter dalam waktu 1 menit. Sedangkan siapa yang paling lambat? Ya, yang paling lambat adalah Ais. Mengapa Ais paling lambat? Karena Ais bisa menempuh jarak sejauh 12,5 meter dalam waktu 1 menit. Dari cerita yang Ustazah sampaikan tadi, kita dapat menemukan rumus J, K, dan W, di mana J adalah jarak, W adalah waktu, dan K adalah kecepatan. Sehingga kita mendapatkan 3 rumus. Yang pertama adalah J atau jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Yang kedua adalah K atau kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Sedangkan yang ketiga adalah W atau waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Agar lebih memahami materi yang sudah Ustazah jelaskan di depan, maka kita akan mengerjakan beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah seorang pengendara sepeda motor berangkat dari kotanya pukul 8.00 dan sampai di tempat tujuan pukul 10.00. Jika kecepatan pengendara motor itu 40 km per jam, maka jarak yang ditempuh adalah titik-titik kilometer. Ingat, untuk soal cerita, maka kita harus menuliskan dulu diketahui, ditanya, jawab, rumus, dan jadi. Pertama, kita menulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah seorang pengendara sepeda motor berangkat dari kota A pukul 8 dan sampai pukul 10. Maka yang diketahui adalah W. W didapat dari waktu dia sampai dikurangi waktu dia berangkat. Jadi W adalah 10.00 dikurangi 8.00 sama dengan 2 jam. Selanjutnya yang diketahui adalah K atau kecepatan adalah 40 km per jam. Lalu yang ditanyakan adalah J atau jarak sama dengan titik-titik kilometer. Untuk menjawabnya, kita harus menuliskan rumusnya terlebih dahulu. Rumusnya adalah J sama dengan K kali W. Setelah itu kita masukkan angkanya. K adalah 40 km per jam kali W adalah 2 jam. Maka 40 km per jam kali 2 jam sama dengan 80 km. Jadi jarak yang ditempuh oleh pengendara tersebut adalah 80 km. Selanjutnya kita akan menuju ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua adalah Budi naik mobil dari kota A ke kota B yang berjarak 350 km. Kecepatan mobil 50 km per jam. Berapa jam waktu yang digunakan Budi untuk sampai di kota B? Penyelesaiannya, ingat, jika soal cerita, maka harus ada diketahui, ditanya, jawab. Diketahui jarak atau J sama dengan 350 km. K atau kecepatan sama dengan 50 km per jam. Sedangkan yang ditanya adalah berapa jam waktu yang digunakan Budi untuk sampai di kota B? Maka yang ditanya adalah W sama dengan titik-titik jam. Untuk menjawabnya, kita tulis dulu jawab sama dengan, kita tulis rumusnya W sama dengan J per K. Setelah kita tulis rumusnya, maka kita masukkan angkanya. J adalah 350 km, sedangkan K atau kecepatannya adalah 50 km per jam, sehingga 350 dibagi 50 adalah 7 jam. Jadi waktu yang digunakan Budi untuk sampai di kota B adalah 7 jam.
Contoh soal yang selanjutnya adalah Rio naik sepeda dari rumah ke sekolah dengan kecepatan 200 meter per menit. Jarak rumah Rio dan sekolah adalah 4 km. Jika Rio berangkat dari rumah pukul 7.30, maka Rio akan sampai di sekolah pada pukul titik-titik. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita harus menulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah kecepatan Rio naik sepeda 200 meter per menit. Lalu, jarak rumah Rio dengan sekolah adalah 4 km. 4 km ini harus kita jadikan meter. Kenapa harus kita jadikan meter? Karena pada kecepatannya satuannya adalah meter per menit. Maka jaraknya satuannya juga harus meter. Ingat, dalam mengerjakan matematika, satuan harus sama. Yang diketahui selanjutnya adalah jam berangkat Rio, yaitu 07.30. Yang ditanyakan adalah pukul berapa Rio sampai di sekolah. Untuk menjawab pukul berapa Rio sampai di sekolah, maka kita harus mencari dulu waktu perjalanan Rio dari rumah ke sekolah. Maka kita menuliskan dulu rumusnya W sama dengan jarak per kecepatan. Jaraknya adalah 4000 meter per kecepatannya adalah 200 meter per menit. Jadi 4000 meter dibagi 200 meter per menit sama dengan 20 menit. Untuk mengetahui kapan Rio tiba di sekolah, maka caranya adalah jam berangkat ditambah lama perjalanan atau waktu perjalanan sama dengan 7.30 ditambah 20 menit sama dengan 7.50. Jadi Rio tiba di sekolah pada pukul 7.50. Soal selanjutnya yang akan kita kerjakan adalah Adam mengendarai sepeda menuju rumah Hilmi yang berjarak 12 km. Adam sampai di rumah Hilmi setelah bersepeda selama 48 menit. Kecepatan sepeda yang dikendarai Adam adalah titik-titik meter per menit. Untuk penyelesaiannya, kita tulis dulu yang diketahui adalah J atau jarak sama dengan 12 km. 12 km ini harus kita ubah menjadi meter karena yang ditanyakan kecepatannya satuannya adalah meter per menit, maka kilometer harus kita jadikan meter. 12 km sama dengan 12.000 meter. Ingat, satuan yang tidak sama tidak boleh dikerjakan terlebih dahulu, maka harus disamakan dulu satuannya. Yang diketahui selanjutnya adalah W atau waktu adalah 48 menit. Yang ditanyakan adalah K atau kecepatan sama dengan titik-titik meter per menit. Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka kita harus menuliskan rumusnya terlebih dahulu. K sama dengan J per W atau kecepatan sama dengan jarak per waktu. Jaraknya adalah 12.000 meter sedangkan waktunya adalah 48 menit. Jadi K sama dengan 12.000 meter per 48 menit. 12.000 dibagi 48 sama dengan 250 meter per menit. Jadi kecepatan sepeda yang dikendarai Adam adalah 250 meter per menit. Alhamdulillah anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Materi yang Ustazah sampaikan juga sudah Ustazah sampaikan semua. Jadi ini tadi kita belajar mengenai cara mencari kecepatan, cara mencari jarak, dan cara mencari waktu. Ya, jadi 3 itu. Ustazah review dulu, bagaimana cara mencari jarak? Cara mencari jarak adalah kecepatan kali waktu. Terus bagaimana cara mencari kecepatan? Kecepatan adalah caranya dengan jarak dibagi waktu atau jarak per waktu. Lalu mencari waktu caranya adalah jarak dibagi kecepatan atau jarak per kecepatan. Nah,
Mudah-mudahan semuanya sudah paham ya. Oke, kalau begitu Ustazah akan memberi tugas. Nah, ini dia tugasnya. Silahkan dicatat tugasnya, silahkan dikerjakan. Nah, ingat ya apa saja tugasnya. Oke. Nah, anak-anak, kalau kalian sudah mengerjakan tugas, foto tugas tersebut lalu kirim ke Ustazah Vina. Ya, mengirimnya jangan diusahakan tidak lebih dari jam 19.00 ya, atau tidak lebih dari jam 7 malam. Jadi Ustazah bisa langsung mengoreksi, bisa langsung memberi nilai. Oke anak-anak, ingat tugasnya kalau soal cerita penyelesaiannya harus ada diketahui, ditanya, jawab. Dalam jawab itu harus ada rumusnya. Setelah itu juga harus ditulis jadi. Menulisnya yang jelas ya, agar Ustazah lebih mudah untuk mengoreksi. Insya Allah itu saja anak-anak yang bisa Ustazah sampaikan. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Nanti materi selanjutnya kita akan belajar mengenai pengukuran lagi. Pengukuran bagian yang ketiga. Oke, itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kalian paham semuanya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.